Yo, halo orang-orang sukses yang hobinya rebahan sambil nontonin alur cerita film. Terima kasih karena sudah klik video ini. Kali ini Underline Movie akan merangkum cerita film yang berjudul Mencuri Raden Saleh. Film ini dirilis pada tahun 2022, mengisahkan tentang sekelompok remaja yang mencuri sebuah lukisan karya sang maestro Raden Saleh yang disimpan di Istana Negara. Tapi mereka tidak menyadari kalau ada ancaman besar yang mengintai mereka di balik aksi pencurian lukisan yang mereka lakukan tersebut. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita simak bersama. Di sebuah ruangan, seorang mahasiswa seni rupa bernama Piko sedang membuat lukisan. Piko mencari penghasilan dengan memalsukan karya pelukis-pelukis terkenal. Lukisan-lukisan palsunya dia jual lewat perantara sahabatnya yang bernama Ucup. Ucup adalah seorang mahasiswa yang juga ahli dalam peretasan. Ucup membantu menjual lukisan palsu buatan Piko kepada seorang kurator Istana Negara bernama Dini. Di pelelangan, lukisan palsu milik Piko berhasil terjual senilai 900 juta. Sold kepada Bapak Robert. Terima kasih. Piko memiliki kekasih bernama Sarah. Sarah adalah seorang mahasiswi sekaligus atlet pencaksilat yang berniat masuk PON agar bisa mendapatkan beasiswa untuk terus melanjutkan kuliahnya. Hubungan persahabatan Piko dan Ucup yang sangat dekat terkadang membuat Sarah cemburu. Apalagi banyak hal dari apa yang Piko lakukan yang tidak diketahui oleh Sarah. Kenapa sih selalu ada Ucup di hal-hal yang nggak kamu kasih tahu ke aku? Ayah Piko yang bernama Budiman saat itu mendekam di penjara di kota Bandung. Hampir setiap minggu Piko selalu menjenguk ayahnya di penjara. Ayah Piko dijebak oleh temannya dan terlibat kasus pembobolan bank. Saat itu ayahnya mengatakan ada pengacara yang akan membantu membuka kasusnya kembali di tingkat kasasi, tapi pengacara itu meminta bayaran 2 miliar. Tapi mereka minta 2 miliar untuk membuka lagi kasusnya. Ucup menanyakan kepada Piko kabar ayahnya di penjara. Piko mengatakan ada pengacara yang akan membantu membuka kasus ayahnya, tapi pengacara itu meminta bayaran 2 miliar. Ucup mengatakan kalau lukisan palsu yang dibuat Piko sebelumnya yang dijual ke Dini seharga 50 juta, terjual 900 juta di pelelangan. Ucup mengatakan kalau Dini mengambil keuntungan sangat besar dari hasil kerja Piko. Bahkan tidak ada satupun para maestro yang sadar kalau lukisan itu palsu. Ucup beride menegosiasi ulang di pekerjaan Piko berikutnya. Ucup akan meminta harga yang lebih fair ke Dini. Cukup dengan 3 lukisan, mereka akan mendapatkan uang 2 miliar untuk membuka kembali kasus ayah Piko. Cukup 3 lukisan. 3? Iya, 3. Di kantor polisi, seorang polisi wanita melapor ke atasannya kalau ada laporan kedua dugaan pemalsuan lukisan. Untuk meneliti keaslian lukisan tersebut, Galeri Nasional perlu mengundang peneliti langsung dari Belgia untuk memastikan keaslian lukisan tersebut. Tapi mereka tidak memiliki anggaran. Jadi menurut atasannya, kondisi itu tidak bisa dijadikan kasus karena bukan kapasitas polisi untuk menyelidiki lukisan palsu. Bukan kapasitas kita juga buat nyelidikin lukisan palsu. 2 remaja bernama Gofar dan adiknya Tuktuk yang tinggal bersama ayahnya menyewa tempat milik Piko untuk dijadikan tempat tinggal dan bengkel mobil. Gofar adalah seorang mekanik, sementara Tuktuk ahli mengendarai mobil dan suka balapan mobil liar. Saat itu Piko mengingatkan ke mereka agar mereka tidak terlambat lagi membayar uang sewa. Uang sewa minggu depan jangan telat lagi. Jadi Sarah hidup bersama omanya di rumah dinas dan Sarah menjadi tulang punggung keluarganya. Oma Sarah meragukan masa depan Sarah dengan Piko yang hanya seorang pelukis. Saat itu omanya juga mengatakan kalau mereka hanya memiliki waktu 1 tahun tinggal di rumah dinas tersebut. Sarah meyakinkan omanya kalau dia akan memikirkan solusinya. Iya Oma, biar nanti Sarah yang pikirin caranya. Di suatu malam tanpa sepengetahuan ayah mereka, Gofar dan Tuktuk mengikuti taruhan balap mobil. Di tengah balapan tiba-tiba kopling mobil mereka bermasalah. Karena itu mereka kalah dalam balapan dan uang mereka habis untuk membayar taruhan. Sementara di tempat lain, Piko dan Ucup bertemu dengan Dini.
Mereka membahas proyek baru membuat lukisan palsu. Ucup menegaskan ke Dini meminta pembagian keuntungan yang adil. Tapi kali ini Dini meminta Piko membuat lukisan palsu Raden Saleh, yaitu lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro. Piko menolak karena takut dipenjara. Karena aksi itu bukan hanya pemalsuan tapi dianggap membuat replika. Tapi Ucup memberi penawaran ke Dini dengan harga 2 miliar untuk pembuatan lukisan tersebut. Dini sepakat dengan harga tersebut dan dia mau lukisan itu diselesaikan dalam waktu 1 bulan. Piko menjelaskan ke Ucup kalau lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro bukan hanya sekedar lukisan. Terlepas dari kompleksitas warnanya yang rumit dan butuh teknik yang tinggi, banyak sekali emosi dan simbol-simbol dari protes Raden Saleh terhadap kecurangan penangkapan Pangeran Diponegoro. Lukisan itu dianggap sebagai simbol perlawanan. Tapi Ucup dengan keahlian meretasnya berhasil mendapatkan data-data restorasi terakhir tentang lukisan Pangeran Diponegoro di tahun 2012. Setelah itu, Piko dan Ucup memulai proyeknya membuat lukisan Raden Saleh tentang penangkapan Pangeran Diponegoro. Akhirnya lukisan palsu Raden Saleh selesai dibuat. Piko dan Ucup sangat senang sudah berhasil membuat lukisan tersebut sangat mirip dengan aslinya. Dan tiba-tiba Sarah datang menemui mereka. Sarah marah dengan Piko yang lebih mementingkan Ucup daripada dirinya. Hingga akhirnya Piko menjelaskan kalau dirinya butuh uang 2 miliar untuk membuka kasus ayahnya ke Mahkamah Agung. Ucup membantunya memberikan pekerjaan memalsukan lukisan Raden Saleh. Karena hanya dengan lukisan Raden Saleh itu, Piko bisa mendapatkan uang tersebut. Piko mengatakan kalau dia sengaja tidak terbuka ke Sarah karena dia tidak ingin menambah masalah untuk Sarah, agar Sarah bisa fokus mengikuti PON dan mendapatkan beasiswa. Mendengar penjelasan Piko, akhirnya Sarah meminta maaf ke Piko. Maafin Sarah ya, Pik. Sarah ikut bersama Piko dan Ucup untuk transaksi lukisan tersebut. Di tempat perjanjian, Dini datang bersama rombongannya. Piko menunjukkan lukisan palsu yang sudah dibuatnya ke Dini. Dini sangat puas dengan hasil kerja Piko. Tapi ada seorang pria paruh baya keluar dari mobil. Mereka bertiga terkejut karena orang itu adalah Permadi, mantan presiden. Selama ini Dini bekerja untuk Permadi. Permadi kagum dengan hasil karya lukisan palsu Piko yang sama persis dengan lukisan yang dipajang di ruang kerjanya dulu di Istana Negara. Permadi memberikan tawaran yang lebih menarik kepada mereka. Dia akan memberi 17 miliar apabila mereka bisa menukar lukisan itu dengan lukisannya asli di ruang kerjanya di Istana Negara. Piko menolak karena dia tidak mau mencuri. Tapi Permadi mengancam Piko dengan menunjukkan video ayah Piko di penjara. Permadi mengatakan kalau dia bisa membuat ayah Piko tersiksa lebih lama di penjara, bahkan mati di penjara. Permadi menjelaskan 3 minggu ke depan akan ada pameran tahunan koleksi Istana Kepresidenan di Galeri Nasional. Mereka punya peluang untuk menukar lukisan itu pada saat dipindahkan. Permadi memberikan uang 500 juta ke Piko sebagai awal untuk bekerja dan mencari kru. Ayo, Din. Mereka bertiga sudah terjebak dan tidak punya pilihan. Demi keselamatan ayah Piko, mereka harus menuruti permintaan Permadi. Karena tidak ada pilihan, mereka sepakat menjalankan misi tersebut. Permadi hanya memberikan data profil perusahaan logistik saja. Sedangkan mereka butuh data lengkap dari perusahaan logistik yang biasa dipakai istana. Ucup mencari tahu dan menelusuri semua rencana Permadi. Ucup mengatakan perusahaan logistik yang dipakai istana menggunakan rute yang sama selama 12 tahun terakhir. Mereka butuh supir dan mekanik yang bisa membantu segala kebutuhan mereka. Sementara Gofar dan Tuktuk dimarahi oleh ayahnya karena mesin mobil ayahnya rusak ketika digunakan balapan. Mereka berdua harus mengganti mesin mobil yang rusak. Tapi Gofar dan Tuktuk tidak memiliki uang yang cukup. Piko memanfaatkan situasi itu dengan mengajak Gofar dan Tuktuk bergabung dalam misi mencuri lukisan Raden Saleh. Oi, ikut gua. Piko menjelaskan kalau misi itu berhasil, masing-masing dari mereka akan kebagian uang sebesar 3 miliar. Mendengar itu, Gofar dan Tuktuk sangat senang karena dengan uang itu mereka bisa membangun bengkel mobil dan memperbaiki mobil ayah mereka. Malam harinya dengan rencana yang matang, mereka mulai menjalankan aksi mereka. Mereka menyusup masuk ke perusahaan logistik tersebut untuk mencari data-data perusahaan. Tapi aksi mereka malam itu diketahui oleh petugas keamanan. Untungnya mereka berhasil kabur dengan membawa data-data yang dibutuhkan.
Merasa kesulitan menjalankan aksi sebelumnya, mereka sepakat membutuhkan satu orang lagi yang lebih cerdas dan kaya raya yang bisa membantu kesuksesan misi mereka. Ucup punya kandidat yang cocok. Ucup menemui gadis yang bernama Vela. Vela adalah mahasiswi sekampus Ucup dan anak orang kaya. Vela juga seorang bandar judi yang cerdas dan ulung dalam bernegosiasi. Ucup menawarkan Vela petualangan bersama timnya dengan taruhan sebesar 2,5 miliar. Mendengar itu, Vela tertarik bergabung dengan tim Ucup. Gimana? Tertarik? Setelah itu, mereka semua berkumpul. Piko menjelaskan rencana penukaran lukisan Raden Saleh ke Vela. Menurut Vela, rencana mereka sudah oke, tapi masih banyak detail yang masih belum diisi. Vela mengutarakan idenya dan mengatakan kalau mereka butuh 2 orang untuk menyusup ke perusahaan tersebut sebagai karyawan. Gofar dan Tuktuk ditugaskan untuk menyusup dengan melamar sebagai karyawan di perusahaan tersebut dan akan dibantu lewat koneksinya ibu Vela. Hingga akhirnya Gofar dan Tuktuk diterima bekerja sebagai supir di perusahaan logistik tersebut. Gofar dan Tuktuk membawa mobil box perusahaan itu ke bengkel mereka. Mereka memodifikasi mobil box itu menyerupai mobil box pengantar lukisan. Gofar dan Tuktuk berhasil mengelabui supir di perusahaan untuk cuti dan akhirnya mereka yang ditugaskan menjadi supir pengantar lukisan. Sementara pihak kepolisian mendapat tugas mengawal pengantaran lukisan tersebut. Di hari pengantaran lukisan, Gofar dan Tuktuk membawa lukisan asli dari Istana Negara. Sementara Piko bersama Sarah membawa mobil box tiruan dan membawa lukisan palsu. Vela membawa mobil mewah sebagai umpan, dan Ucup yang mengontrol keadaan dari CCTV sekaligus memberikan arahan untuk mereka. Aksi mereka diawali dengan Vela berpura-pura kalau mobilnya mogok dan menimbulkan kemacetan panjang di terowongan jalan. Tapi polisi pengawal curiga karena melihat 2 mobil box logistik dengan warna yang sama. Polisi pun menyadari aksi Piko dan timnya. Polisi menabrak mobil box yang dibawa Piko dan Sarah. Karena panik, Piko dan Sarah keluar dari mobil box itu dan berusaha kabur dari kejaran polisi. Sementara Ucup lari mendatangi Vela dan segera membawa Vela kabur dari polisi sekitar. Gofar berhasil kabur tapi Tuktuk sempat tertangkap. Vela dan Ucup berhasil bersembunyi di tempat yang aman. Vela merasa ada yang aneh karena di data Permadi tidak ada informasi soal pengawalan polisi yang menggunakan mobil sipil. Sementara di kantor polisi, Tuktuk diinterogasi. Tapi Tuktuk hanya diam dan tidak menjawab semua pertanyaan dari polisi. Dari barang bukti yang didapat, polisi meyakini kalau pelaku akan menukar lukisan. Polisi bingung menentukan mana lukisan yang asli. Tapi Galeri Nasional meminta penyelidikan pihak kepolisian dipercepat agar pembukaan pameran tidak tertunda sesuai arahan dari istana. Pihak Galeri Nasional menyarankan polisi untuk melibatkan kurator istana. Polisi pun mengirim surat untuk istana agar mereka mengecek sendiri kedua lukisan tersebut. Keesokan harinya, Dini sebagai kurator istana datang ke kantor polisi. Setelah Dini memeriksa kedua lukisan Raden Saleh tersebut, Dini memberi tanda lukisan yang asli dan akan membawa kedua lukisan itu dengan alasan ada prosedur khusus untuk melenyapkan lukisan palsu. Piko menemui ayahnya di penjara, tapi kali ini Piko hanya diam dan tidak berkata apa-apa ke ayahnya. Ayahnya berpesan ke Piko jalani saja yang biasa Piko lakukan dan jangan percaya dengan orang lain. Piko memutuskan datang ke pameran lukisan koleksi Istana Negara di Galeri Nasional. Dan di sana dia melihat lukisan Raden Saleh. Piko terkejut karena lukisan yang dipajang adalah lukisan palsu yang dibuatnya. Sementara lukisan Raden Saleh yang asli sudah dibawa Dini ke rumah Permadi. Bagi Permadi, aksinya itu adalah bentuk balas dendam kepada negara karena sudah merenggut karir politiknya dan karir politik Rama anaknya. Ternyata demi keuntungannya sendiri, Dini telah berkomplot dengan Permadi. Piko dan teman-temannya berkumpul kembali. Piko mengatakan kalau lukisan yang dipamerkan di Galeri Nasional bukan lukisan Raden Saleh yang asli. Ternyata mereka sudah menjadi umpan dari rencana Permadi. Gofar sangat khawatir dengan adiknya yang sudah ditangkap polisi. Tapi Ucup mengatakan kalau dia ada ide untuk menyelesaikan masalah mereka.
Di waktu yang sama, Permadi datang ke penjara menemui Budiman dan memuji rencana Budiman. Ternyata rencana penjebakan Piko dan timnya adalah rencana dari Budiman. Bayaran sebesar 2 miliar untuk Budiman sudah ditransfer ke Poltak sebagai pengacaranya. Budiman diminta untuk memohon ke Poltak membuka lagi kasusnya. Tapi Permadi tidak menepati janjinya untuk mengusahakan hakim di Mahkamah Agung karena tanpa kerjasama dari hakim dia tidak akan memenangkan kasasi. Budiman marah dengan Permadi karena Permadi sudah ingkar janji. Budiman mengancam akan buka mulut terkait lukisan Raden Saleh itu. Tapi Permadi mengancam akan menjebloskan Piko ke penjara jika Budiman buka mulut. Mendengar itu, Budiman langsung memukul Permadi. Anak muda yang bodoh dan gampang diperalat. Piko dan teman-temannya membahas rencana dan strategi untuk membebaskan Tuk-Tuk dari penjara. Tapi di tengah perbincangan, Tuk-Tuk datang menemui mereka. Tuk-Tuk dibebaskan oleh polisi karena tidak terbukti terlibat dalam kasus pencurian lukisan tersebut dan namanya terdaftar di perusahaan logistik. Mereka berencana membalas perbuatan Permadi yang sudah menjebak mereka. Sementara Budiman dibawa kabur dari penjara oleh anak buah Poltak. Lewat ponselnya, Poltak mengatakan kalau Budiman hanya butuh waktu 2 hari untuk benar-benar menghilang dari kejaran polisi. Kau cuma punya waktu 2 kali 24 jam untuk kau benar-benar menghilang. Ucup berhasil mendapatkan titik kelemahan Permadi, yaitu Rama putranya. Tahun lalu, Permadi mundur sebagai presiden karena kasus suap yang melibatkan Rama terekspos ke media. Demi beritanya tidak tersebar, Permadi terpaksa mengorbankan jabatannya. Mereka juga mendapatkan informasi kalau Rama adalah seorang playboy. Sarah ditugaskan untuk mendekati Rama. Ucup mengatakan dalam 2 minggu ke depan Permadi akan ulang tahun. Permadi selalu mengadakan pesta besar-besaran. Setelah itu di sebuah kafe, Sarah berhasil mendekati Rama. Setelah berhasil mendekati Rama, Ucup menjelaskan kalau lukisan Raden Saleh itu tidak mungkin dipajang di ruang terbuka. Harus ada orang yang bisa menyusup masuk ke rumah Permadi sebelum hari H agar bisa masuk ke sistem keamanannya untuk menemukan lokasi lukisan tersebut. Mereka butuh akses ke I.O. acara. Ucup dan Piko yang akan menjalani tugas tersebut. Sementara Vela menemui ibunya di kantor dan meminta ibunya memodalinya bisnis I.O. Emangnya kamu mau bisnis apa? Perusahaan I.O. yang menangani ulang tahun Permadi berhasil dibeli oleh ibu Vela. Vela berhasil mendapatkan semua berkas acara ulang tahun Permadi, mulai dari jadwal acara dekorasi sampai catering makanan. Sementara Gofar dan Tuk-Tuk memodifikasi kotak sound system menjadi bom asap yang bisa diaktifkan dengan remote. Hingga akhirnya di hari ulang tahun Permadi, mereka mulai beraksi sesuai tugas masing-masing. Sarah menggunakan gaun mewah menjadi tamu spesial di pesta itu. Permadi tidak mengenali Sarah karena ketika bertemu Permadi sebelumnya, Sarah menutup kepalanya dengan jaket hoodie. Sementara Ucup dan Piko berusaha mencari lokasi lukisan Raden Saleh. Hingga akhirnya mereka menemukan lukisan Raden Saleh tersebut. Gofar melaporkan kalau bom asap sudah di tempat dan akan aktif dalam 10 menit ke depan. 10 menit berlalu, Gofar menekan remote untuk mengaktifkan bom asap, tapi bom asap itu tidak berfungsi. Karena bom asap tidak berfungsi, mereka terpaksa menggunakan rencana kontinensi. Sarah berencana mengalihkan perhatian orang-orang dengan membuat keributan. Itu apa sih ribut-ributan? Di tengah keributan, Gofar mengaktifkan bom asap itu secara manual. Alarm kebakaran di rumah Permadi berbunyi dan situasi semakin kacau. Ucup dan Piko berhasil membawa lukisan ke mobil dan pergi dari rumah Permadi. Tapi di perjalanan, mereka ditabrak oleh seseorang. Orang itu memakai penutup wajah menyerang Piko dan Ucup. Ucup berhasil membuka penutup wajahnya. Mereka terkejut melihat kalau orang itu adalah ayah Piko. Piko bingung dengan apa yang dilakukan oleh ayahnya. Ayahnya mengatakan kalau hanya lukisan itu yang bisa menyelamatkannya dari Permadi. Kemudian ayah Piko pergi membawa lukisan itu. Tidak lama kemudian Vela datang menjemput Ucup dan Piko. Di perjalanan, Budiman terkejut melihat lukisan yang dia bawa ternyata bukan lukisan Raden Saleh, melainkan lukisan Yasir Arafat. Ternyata Piko dan teman-temannya sudah menjalankan 2 rencana sekaligus. Lukisan Raden Saleh dibawa ke mobil Vela, sementara mobil Piko dan Ucup membawa lukisan Yasir Arafat. Permadi marah besar karena lukisan Raden Salehnya sudah dicuri. Dia memerintahkan anak buahnya untuk mencari pelakunya. Dini menghubungi Ucup memuji kehebatan mereka. Sebenarnya Dini melihat Ucup dan Piko membawa lukisan Raden Saleh keluar dari rumah Permadi. Tapi dia lebih memilih diam. Dini mempunyai penawaran yang sangat menarik untuk mereka.
ada calon pembeli yang berani membayar 150 miliar untuk lukisan Raden Saleh tersebut. Mendengar penawaran itu, mereka semua bersorak gembira. 150 miliar. Gimana filmnya Mas? Seru banget kan? Kalian wajib nonton full filmnya di bioskop ya. Mohon maaf sekali, video ini Mimin buat hanya untuk sekedar membantu orang-orang yang tidak punya waktu luang, bahkan tidak punya uang lebih untuk menonton film ini di bioskop. Semoga kalian terhibur, sampai jumpa di video berikutnya.